padahal begitu kita bawa ke UGD itu semua dokter ngeliat udah badannya kuning, itu dokter udah bilang ini tuh sakit banget loh Pak, bisa-bisanya Bapak bertahan sih, ini tuh sakit Pak. Aku berpikirnya operasi cuma secara kami awam takutnya tuh biasa kalau orang begini itu kan biasa gejalanya tuh liver kan, ada gangguan liver atau ini atau masih ada sesuatu yang salah. Masa nggak mau sampai lebaran tuh kita yang saya tuh ada sholat lebaran tuh gak happy banget pokoknya dia kesakitan. Tanggal 3 Mei akhirnya dia mau dibawa ke rumah sakit menyerah, tapi dengan satu cara kalau saya dibawa ke rumah sakit kalau saya dibawa ke dokter saraf itu baru mau dibawa ke rumah sakit masukin ke rumah sakit namanya masih alat mereka tidak di rumah sakit yang lebih komplit peralatannya walaupun jauh banget dari Mahathir pindahin akhirnya di Gatot Subroto. Disitu udah penanganan luar biasa, ada pistol luar biasa, baru kita tahu yang awal tuh tahu karena dokter bilang itu pembengkakan liver sama saluran pembunuhnya sama kantong keduanya itu banyak banget. Begitu dia mau PSAD dokter dibawa pulang ke rumah dia itu dampaknya dia curiga papa aku tuh ada cancer gitu. Bener aja satu hari itu lagi dicek semuanya cancernya itu udah stadium 4 karena CA-nya itu udah lebih dari 500 hari dengan kondisinya yang makin kami dari pihak keluarga dan tim dokter menyarankan untuk nggak kasih tahu papa kalau dia itu cancer ternyata cancernya itu tuh udah banyak banget, udah menyebar kemana-mana, lever, saluran empedu. Kita mau operasi sebenarnya mau dibikin jalur bypass aja. Jadi pankreasnya supaya bisa ngeluarin racun-racunnya gitu. Ternyata badannya nggak sanggup. Ritme jantungnya dia nggak memungkinkan untuk menjadi total. Akhirnya dokter cuma bisa lubangnya untuk keluarin di mobilnya aja lokal dari situ mulai ada kesan dan kayaknya dia udah tahu di malam bagus kita gantian jaga biasanya dari pagi sampai sore pagi berapa aku yang cowok sama ada kayak gitarnya gitu yang harus kita tunggu kan jadi biasa tenang habis tenaga karena tentunya aku tuh jauh banget sakitnya tapi ternyata dia mau malam kayaknya udah berubah sakit banget bahkan dia perginya pun gak bersuara nggak ada suara, nggak ada rintihan, nggak ada bilang selamat apa-apa, nggak ada. Cuma dia udah dibayangkan berbagai macam sama suster sama dokter memang terbaik. Ya, usaha dari RSPAD juga sudah maksimal, sudah sepenuhnya lah diberikan kepada kita.
Dan alhamdulillah tadi malam itu memang yang nunggu itu abang sama nelfon kita jam 2 pagi, jam 2 ya. Di jam 2 kasih tahu kondisi papa, kita langsung sudah berat gitu, kasih tahu sini aja. Papa udah berat. Akhirnya kita menuju ke sana sampai memang udah nggak ada. Datang ya, kalau kita nggak tahu pasti ya, cuman yang pasti sudah menyebar kemana-mana, sudah menyebar kemana-mana. Sampai ketika dibuka sedikit aja sudah terlihat gitu di dasar. Aku tuh orangnya sebenarnya nggak banyak ngomong ya. Dia kalau cerewet, rewel tuh dia lumrah lah namanya orang tua. Tetap sadar bahwa mereka akan kembali lagi seperti anak-anak gitu, kayak dia sebenarnya bukan cerewet sih, bukan rewel ya, masalah biasa lah, nggak ada yang menyusahkan kita gitu. Cuman yang aku seselin adalah dia tuh orangnya sakit keras kepalanya, disuruh ke dokter aja dia nggak mau, karena dia tahu badan dia sudah sakit. Dia lihat kok perubahan badan dia tuh udah kuning, cuma dia nggak mau dia ke rumah sakit. Dan untuk supaya kita nggak bawa dia ke rumah sakit dia nggak ngeluh, padahal begitu kita bawa ke UGD tuh semua dokter ngeliat udah badannya kuning, tuh dokter udah bilang ini tuh sakit banget loh pak, bisa-bisanya bapak bertahan sih, sakit pak, sakit banget pak ini. Kita baru tahu memang ternyata memang sakit banget gitu. Semua dokter yang lihat pasti bilang gitu. Kita manggilnya Ato ya, karena anak asli cucunya itu manggilnya memang Ato. Dan saya kehilangan Aku tuh kayak memang tahu kehilangan partner sholat Jumat, kehilangan di Indonesia. Kalau masjid boncengan sama saya masjid air sebelum udah atau di rumah air itu pakai kursi aja, air kursi aja nggak mau, jadi aku nyerang gitu apa. Jadi salah satu imam figur saya dari sisi ibadah tuh yang dari badan sakit tuh saya sering atau tinggal di rumah itu sudah berapa tahun, hampir 2 tahun itu di rumah kita dalam keadaan sakit banget. Beliau masih malam dalam tahajud tengah malam nggak pernah lewat, tengah malam dalam keadaan kita masih ngantuk atau masih sempat gitu, badan sudah kuning ya, dia kehilangan partner masjid sekolah di sangat kehilangan. Dan pastinya saya yang nggak pernah saya lupa, setiap pagi kita nganterin abai sekolah tuh itu selalu sayang banget, sayang banget, nggak pernah ada yang jelek apapun yang dilakukan sama kita benar. Nggak pernah nyusahin. Ya saat terakhir ketemu saya di rumah sakit masih bisa tumen-tumenan atau gitu, saya masuk biasa kan saya yang salim ini atau yang salim gitu sama saya, apa saya malah cium tangan, dia cium tangan saya.
Terus ngomong ya, makasih ya, makasih apa tuh? Makasih, terima kasih, maaf, atau makasih. Iya. Sama hari ini 14. Satu lagi dia udah mungkin sebelum ada ini ada kuliah ya, Karena memang dokter pun ya, jadi dokter nggak angkat tangan, dokter nggak hebat itu dokter nggak bilang terus kita fight, menyerah. cuman Solusi dari dokter tuh nggak ada yang membuat kita patah hati jadinya, semangat. Gitu. Pokoknya dokter cuma bilang ya udah kita berusaha kita bisa. Walaupun aku takut sih sebenarnya dokter juga udah nggak yakin ketika tahu bahwa cancer itu udah menyebar, terus bahkan waktu aku tanya ada kemungkinan bisa cancer. Karena kan penyebarannya itu udah kemana-mana dan fisiknya dia udah lemah banget. Dokter sih nggak ada pertanyaan. Yang kasihan usianya udah terlalu tua. Bukan cuma usianya sih, tapi kondisi fisiknya dia tuh nggak memungkinkan lah kalau dia bisa chemo gitu. Jadi yang penting kita sekarang nggak usah chemo dulu, nggak usah pikirin itu, pikirin aja gimana caranya kita ngeluarin racun di badan dia supaya dia happy dulu nih, ngeliat badannya nggak kuning-kuning. Kita bikin seneng papa aja dulu, yang penting mah papa. Dokter tuh baik banget gitu, maksudnya gak usah diceritain dulu ya kalau dia cancer gitu. Dia mempertimbangkan psikisnya papa, karena menurut dokter banyak sekali yang tadinya nggak apa-apa tapi ketika tahu kondisi yang sebenarnya jadi drop gitu. Jadi kita pokoknya support ya, semua keluarga harus support. Dokter baik banget, dokter baik biasa ya, biasanya ya lama sih ya. Kalau udah nggak ada kan mau baru kerasa ya. Banyak hal yang biasa kita lakukan nggak dilakukan, dan apa tuh orangnya tuh biasa sebenarnya dia tuh orangnya disiplin. Jam berapa dia makan dia pasti turun, makan pagi, makan siang, makan malam. Terus jam berapa dia harus tidur itu dia kayak udah punya alarm sendiri. Sisa pasti tidur karena dia bilang nanti jam 12 kok pasti bangun nih. Jadi jam 8 sudah tidur. Kecuali kalau dia janjian bertidur. Kita tuh sering support aku pertama. Pak ayo pergi sama papa, ayo senang-senangin gitu. Karena temannya banyak sebenarnya. Tapi di hari-hari di minggu-minggu terakhir dia udah sakit banget. Bahkan aku suruh dia untuk kumpulin teman-teman dia nggak mau. Banyak banget teman-teman yang pada bilang nggak tahu sih kalau papa tuh sakit, tentunya ada tahu sih kalau papa tuh dirawat enak aja, karena emang dia tuh kayak nggak mau nyusahin, nggak mau ngerepotin kayak gitu. Sampai atau tuh pernah waktu itu kita lagi makan atau tuh baca di WhatsApp ya teman atau meninggal lagi satu, maksudnya meninggal lagi. Jadi makanya dia nggak mau baca grup kayak gitu, kayaknya gitu. Sempat ada kalimat yang bikin saya tuh atau apa nih adalah sama atau juga atau buan besar duluan jadi atau biasa nanti sholat subuh itu mandi lagi, kita jalan pagi, habis itu bubur aja, makan telurnya 2, buka baru tidur, nanti bangun-bangun pulang mandi dulu terus buka terus tidur. Bahkan di zuhur dia turun makan zuhur, sholat dulu turun. Memang rutinitasnya bener-bener gitu aja. Sudah dia lakukan selama hampir 2 tahun di rumah. Kita udah tahu rutinitasnya dia. Duduknya hanya di situ. Pokoknya posisi depan duduknya. Makan kita tuh udah ada namanya lah gitu. Ini punya atau ini punya Aki, ini punya ibu. Kan papa juga tinggal sama saya. Punya saya, punya Amai, udah ada nama-namanya gitu. Jadi nggak ada yang berani duduk di situ. Jadi buat sholat Jumat ada sebelum puasa. Iya mas. Puasa minggu pertama masih iya kalau nggak salah itu puasa pertama-tama sakit semua dia setelah puasa
agak turunnya boleh nggak makannya di bawah ke atas. Nah, iya. Mulai makan di bawah ke atas, mulai badannya nguning, udah mulai sembuh. Dan emang kata dokter juga selama di rumah sakit dokter bilang ini tuh sakit banget loh pak, bapak ini tuh sakit banget pak. Sebelum puasa itu tidak pernah ada keluhan apa-apa ya kalau keluhan pasti